tulisan merah. Nggak ada ya? Nggak ada. Oke, oke, oke. Masih kelihatan? Udah kelihatan. Kelihatan. Hmm. Oke, langsung ya. Ya mas, kelihatan mas, kelihatan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini materi pertama ya, konsep dasar jaringan komputer. Oke, di sini kita akan bahas nggak terlalu nggak terlalu dalam banget. Jadi sederhana. Oke, yang akan kita bahas di sini pengertian jaringan, kemudian jaringan berdasarkan ukuran, topologi jaringan, protokol TCP/IP, IP address, kelas-kelas IP, dan juga port. Oke, pertama, apa itu jaringan komputer? Oke, pengertian jaringan komputer adalah dua atau lebih komputer yang terhubung satu sama lain dan digunakan untuk berbagi data. Jaringan komputer dibangun dengan kombinasi hardware dan software. Jadi inti dari jaringan komputer itu dua komputer atau lebih. Nah, di mana dua komputer terlebih itu saling terhubung satu sama lain. Nah, jaringan komputer itu juga digunakan untuk saling berbagi data gitu. Kemudian untuk membuat jaringan komputer itu diperlukan hardware dan software. Hardware ini tentunya misalnya router atau switch, wireless talk, dan lain-lain. Kemudian untuk software ini bisa pakai mikrotik atau yang lain. Nah, untuk membangun jaringan komputer, switch dan router menggunakan berbagai protokol dan algoritma untuk bertukar informasi dan untuk membawa data ke titik akhir yang diinginkan. Jadi, switch dan router ini berfungsi untuk menyampaikan data. Jadi, router dan switch ini mengatur jalannya data. Setiap titik akhir atau disebut dengan host dalam jaringan memiliki pengenal unik. Jadi setiap host itu mempunyai identitas unik yang bisa disebut dengan IP atau MAC address. Jadi IP itu alamat apa namanya? Alamat internet ya. Ya alamat alamat internet. Kalau MAC address itu alamat ini PC atau laptop ini. Jadi MAC address ini di set dari pabrik. Kalau IP ini tergantung internetnya gitu, tergantung jaringannya. Ya, alamat jaringan itu IP, MAC address itu gampangnya alamat ini brand alamat komputernya, bawaan dari pabrik. Kemudian jaringan komputer juga
dibuat dengan menggunakan gabungan teknologi kabel dan wireless. Jadi jaringan komputer itu bisa terhubung dengan wireless atau itu kabel. Jadi kalau wireless itu kayak wifi gitu, itu wireless. Kemudian kabel itu kayak ya biasa kayak di warnet-warnet gitu, Kak, pakai kabel biasanya. Kemudian jaringan berdasarkan ukuran. Jadi jaringan berdasarkan ukuran ini dibagi menjadi 3 ya. Pertama local area network, metropolitan area network, sama wide area network. Untuk pertama merupakan jaringan komputer dengan luasan area lokal yang terbatas seperti pada area perkantoran, perumahan atau sekolah. Jadi untuk LAN ini jaringannya itu cuma lokalan kayak di perkantoran, di rumah atau sekolah. Nah, batasannya ini kurang dari 1 km. Jadi areanya enggak cuma lokal, terus tidak lebih dari 1 km. Kemudian yang kedua metropolitan area network, yaitu menghubungkan jaringan komputer pada luasan area ukuran kota. Jadi misal di kota itu ada cabang-cabangnya. Nah, itu antara satu cabang dan yang lain itu saling berhubungan. Nah, itu metropolitan area network. Jadi ruang lingkupnya itu satu kota. Kemudian yang terakhir wide area network, merupakan jaringan komputer terbesar yang menghubungkan banyak metropolitan area network. Jadi kalau wide area network ini menghubungkan metropolitan. Jadi gampangannya itu wide area network ini menghubungkan antar berbagai negara. Jadi negara satu dan negara dua itu saling terhubung gitu. Itu wide area network. Dari ini mungkin ada yang kurang jelas atau masih lanjut? Lanjut, Mas. Lanjut. Oke. Oke, saya lanjut topologi jaringan ya. Topologi jaringan itu adalah suatu cara atau konsep yang digunakan untuk menghubungkan dua komputer. Nah, pemilihan topologi jaringan itu berdasarkan skala jaringan, biaya, tujuan, dan pengguna. Jadi untuk memilih topologi jaringan itu perlu diperhatikan yaitu skala jaringannya, kemudian biayanya, tujuan, dan penggunaannya. Jadi untuk topologi jaringan itu kayak teknik untuk menghubungkan antara komputer-komputer gitu. Jadi ada caranya, ada konsepnya. Nah, di mana tiap topologi itu memiliki kekurangan dan kelebihannya. Oke, pertama topologi bus. Topologi bus ini secara sederhana menyambungkan beberapa komputer secara paralel. Jadi kayak gini, jadi ada paralel gini, ada satu kabel terus kemudian nyambang gini, satu cabang satu host. Jadi satu kabel ini ke satu komputer. Kemudian topologi ring ini topologinya muter. Jadi tiap ini tuh nyambung gitu. Kalau yang bus kan satu garis. Nah, kalau yang ring ini saling nggak ada titik akhir, jadi langsung melingkar gini. Kemudian FDDI ini sama kayak itu topologi ring. Kemudian topologi star ini merupakan topologi yang berlawanan dengan konsep topologi tadi, bahwa jaringan komputer sebaiknya dibuat secara terdistribusi dan tidak saling terkait. Jadi di topologi star ini ada namanya konsentrator, yaitu berupa hub ya. Ini hub, kemudian hub ini saling terhubung ke
komputer-komputer. Jadi kayak apa, nyabang bintang gitu. Dimana topologi star ini ada ciri khas, yaitu ada konsentratornya, ada pusatnya. Jadi misal satu PC ini kabel ini terputus, otomatis PC yang lainnya ini, host yang lainnya ini tidak terganggu. Nah, kelemahannya jika konsentratornya ini rusak. Jadi kalau konsentratornya ini rusak, maka semua komputer ini akan juga mati, akan terputus jaringannya. Nah, untuk topologi tree ini apa namanya, gabungan dari bus dengan tree. Jadi yang tadi bus kan dia nyabang satu kabel itu untuk satu kabel untuk komputer. Tapi untuk topologi tree ini satu cabang ini memiliki cabang lagi. Jadi di sini dipasang hub, kemudian dia nyabang ke komputer-komputer yang lainnya. Jadi di sini adalah kombinasi antara bus dengan dengan star, topologi star. Nah, keuntungannya apa? Jadi di sini itu gampang untuk troubleshooting, untuk maintenance. Jadi gampang untuk mengetahui yang mana untuk di troubleshoot atau yang bukan di troubleshoot. Bisa troubleshootnya juga bisa secara bertahap. Topologi mesh ini dibuat untuk menyelesaikan permasalahan pada topologi star, yaitu menghilangkan konsentrator pada jaringan komputer. Nah, topologi mesh ini digunakan, tadi kan konsentratornya misal rusak kan, otomatis semua jaringan terputus kan ya. Nah, topologi mesh ini untuk menyelesaikannya, dimana setiap komputer didesain untuk dapat berhubung ke komputer lain secara langsung, peer to peer, sehingga tidak membutuhkan adanya konsentrator. Jadi dapat dilihat komputer ini kan saling terhubung ke komputer yang lain ya. Ini ke sini, kemudian ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini, saling terhubung kan. Nah, kelemahannya pada topologi mesh ini sulit untuk diimplementasikan, dan juga biayanya juga mahal. Soalnya butuh kabel banyak. Satu komputer harus nyambung ke semua komputer. Nah, itu belum lagi misalnya skalanya besar, maka biayanya sangat mahal sekali, dan itu sulit juga untuk direalisasikan. Tuh. Oke, dari sini mungkin ada yang ingin ditanyakan? Mungkin ada yang kurang jelas. Halo? Jelas, Mas. Mas, jelas. Alhamdulillah, mungkin jelas, Mas. Jelas. Oke, beranjak ke protokol TCP/IP. Oke, secara sederhana ya, pengertian protokol itu suatu pengaturan yang sengaja dibuat untuk mengatur arah komunikasi. Jadi protokol ini gampangannya itu kayak bahasa kita gitu. Itu suatu aturan untuk saling berkomunikasi. Jadi misal kita pakai bahasa Indonesia, kemudian yang kita ajak omong itu harus ngerti bahasa Indonesia. Jadi kayak itu, bahasa itu seperti protokol, aturan. Kalau misal kita ngomong bahasa Indonesia ke orang Rusia, otomatis orang Rusia itu nggak ngerti bahasa kita. Nah, itu namanya protokol. Jadi aturan untuk saling berkomunikasi antar suatu komputer pada suatu jaringan. Itu. Untuk transmission control protocol, internet protokol, yaitu protokol standar yang digunakan dalam proses tukar menukar data antar komputer. Jadi TCP/IP ini merupakan protokol standar ya, protokol standar untuk tukar menukar data antar komputer dalam jaringan internet.
TCP/IP mengatur standar bagaimana data bisa dikirim dan diterima antar komputer dengan menggunakan jaringan yang ada saat ini, yaitu jaringan internet. Jadi hampir semuanya jaringan internet itu umumnya itu pakai TCP/IP untuk saling berkomunikasi. Nah, di sini TCP/IP ini merupakan apa namanya? Kan ada OSI layer. OSI layer itu OSI layer itu merupakan model oleh ISO, International Standard Organization. Jadi di OSI model ini itu apa namanya? Ada beberapa layer. Ada application layer, presentation layer, session layer, transport layer, network layer, data link layer, sama physical layer. Jadi TCP/IP ini merupakan apa namanya? Implementasi dari OSI layer. Nah, meskipun begitu TCP/IP ini hanya terdapat 4 layer saja ya. Nah, di sini kan dimana 3 layer ini dijadikan satu sama TCP/IP. Jadi untuk saat ini protokol itu belum ada yang mengimplementasikan 7 layer dari OSI layer ini. OSI layer ini model ya. Kalau TCP/IP ini kayak apa namanya? Produknya gitu, implementasinya. OSI layer itu model, TCP/IP ini implementasinya. Jadi gitu. Jadi di application layer, presentation layer, session layer ini dijadikan satu pada TCP/IP. Kemudian data link layer sama physical layer ini dijadikan satu sama TCP/IP. Nah, ini contoh-contohnya. Untuk application layer ini ada Telnet, FTP, SMTP, DNS, DHCP, SNMP. Kemudian untuk network interface layer ini ada Ethernet, token ring, frame relay, ATM. Oke, lanjut. Oke, terus selanjutnya yaitu IP address versi 4. Untuk saat ini ada versi 6, namun versi 4 ini masih banyak digunakan. Jadi di versi 6 ini jumlah kapasitasnya itu lebih banyak daripada versi 4. Dimana kalau versi 6 ini panjangnya itu 64 bit kalau nggak salah. Kalau yang versi 4 ini cuma 32 bit. IP address atau disebut sebagai alamat IP merupakan sebuah string unik yang dituliskan dalam angka desimal, dibagi dalam beberapa segmen. Jadi di di sini nggak ada sorry. Jadi kan di IP address kan ada 4 itu ya, 4 titik 4 segmen. Jadi kayak tuh sulit ya. Bentar. Aku stop presentasi dulu. Aku buka ini.